Baik, terima kasih teman-teman, tidak panjang lebar. Ini kesempatan kita luar biasa malam ini. Saya sama Rosli sangat senang sekali bisa ada di sini karena kita nanti akan coba mendiskusikan tentang materi yang biasanya kita diskusikan tiap pekannya, yaitu tentang hubungan industrial. Malam ini agak beda karena kita disertai oleh beliau ini, senior saya, guru saya, Sida pun banyak sekali menghadirkan beliau dalam banyak hal untuk memberi sukan Pak Kris. Tepuk tangan teman-teman, Pak Kris. Ini yang patut bisa bersama-sama kita. Baik. Malam ini kita sama akan mendiskusikan tentang hubungan industrial yang biasanya tiap pekan kita bicara dalam konteks teori dan implementasi dalam kelas lah. Malam ini kita coba tengok keluar seperti apa implementasinya. Karena hubungan industrial selalu dinamis, berubah. Problemnya ada ya, bukan hanya sekedar problem pengusaha sama pekerja tidak, tapi tuntutan hubungan industrial sekarang sudah pada kebutuhan untuk membangun ekosistem kerja yang efektif, kira-kira begitu. Problem ke sana mesti begitu. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Pak Kris. Pak Kris, kami sudah ada waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja Mas. Ya, karena saya sudah tidur. Terima kasih ke Bapak Ibu rekan-rekan semua. Propsi ini MM ya, jurusan SDM ya. Iya, SDM semua. Baik. Perkenalkan ya, saya Krisna, lengkapnya Krisna Kusnaniwoto. Saat ini saya aktif di asosiasi namanya Forum Komunikasi Masyarakat Industri Sidoarjo.
Selain itu, saya juga anggota LKS Tripartit Kabupaten Sidoarjo. Rekan-rekan kalau pernah dengar LKS Tripartit itu lembaga kerjasama tripartit yang terdiri dari pengusaha, serikat, dan pemerintahan. Kalau Pak Udet ini dulu di sampai sekarang ya di Dewan Pengupahan. Ini benturannya lebih keras karena dengan serikat itu gontok-gontokan tentang usulan UMK. Kalau saya lebih ke arah mengedepankan kerjasama positif ya dengan serikat supaya serikat bisa memahami bahwa dari pengusaha itu ada keluhan ini loh, tapi dalam bentuk konteks yang tidak melulu masalah upah. Kalau Pak Ubed usia masalah upah. Baik. Rekan-rekan semua, saya ucapkan selamat kalau Anda semua sekarang ambil jurusan SDM. Karena manajemen SDM ini menarik, ya, selalu berkembang, dan kabar baiknya semua perusahaan mesti bukan. Nggak mungkin ada perusahaan yang tidak ada divisi SDM, pasti ada. Sekecil apapun, walaupun nanti paling kecil namanya personalia atau apa itu, atau urusan pegawai, pasti ada. Dan yang kabar baiknya lagi, permasalahan tentang SDM itu nggak pernah selesai, selalu berkembang. Itu jadi tuntutan kita untuk selalu upgrade tentang bagaimana permasalahan itu bisa kita selesaikan dan bisa kita terapkan di perusahaan yang nantinya jadi satu hal yang positif di perusahaan. Karena permasalahan nggak akan bisa kita hindari. Karena permasalahan SDM itu hampir bisa dikatakan selalu muncul. Setuju nggak kira-kira? Ya. Sesempurna apapun perusahaan itu, selalu akan ada masalah. Gak bakalan terus satu perusahaan itu kalau kita lihat tuh gajinya tinggi terus tidak akan timbul masalah, nggak mungkin, selalu akan timbul masalah. Karena sudah wataknya manusia itu kalau dikasih gaji katakanlah UMK sekarang kurang lebih 5 jutaan. Mungkin 1 minggu itu bagi dia istimewa, 1 bulan bagi dia istimewa, tapi setelah 3 bulan sudah jadi biasa lagi, kurang lagi. Makanya kan kalau kita Muslim kan tahu ya, manusia itu akan selesai permohonannya kalau apa sudah makan tanah itu baru berhenti, tapi sebelum makan tanah masih kurang. Tetapi dengan begitu juga akhirnya permasalahan itu dinamis dan kita bisa kelola supaya bisa jadi hal yang positif di perusahaan. Contohnya gini, pada saat kita bisa mengatur sistem penggajian dengan baik, karena sifat manusia yang ingin mendapatkan pendapatan lebih tinggi dengan mekanisme penggajian yang baik, maka bisa kita atur sebagaimana supaya produktivitas mengikuti dengan gaji. Akhirnya apa yang jadi tujuan perusahaan pun akan bisa capai. Karena gini rekan-rekan semua, kenapa saya kembali ke topik masalah PHI? PHI ini penting, apalagi masalah perselisihan hubungan kerja. Karena kita tahu bahwa dalam satu perusahaan, idealnya kan yang ingin dicapai itu adalah bagaimana situasi positif, terus bagaimana pengembangan diri dari karyawan juga berjalan dengan baik, dengan berkembangnya kemampuan itu tadi berdampak pada produktivitas yang tinggi, kualitas yang tinggi, berdampak pada konsumen yang senang dengan produk kita. Pada saat produk kita menjadi bagus, menjadi disenangi konsumen, otomatis omset juga naik. Pada saat omset naik itu berdampak juga dengan pendapatan perusahaan yang akhirnya ke gaji karyawan. Idealnya seperti itu. Tetapi itu semua akan jadi problem ya saat pengelolaan SDM-nya tidak benar. Semua jadi mimpi semua karena orang HR yang ngerti tentang sistem pengembangan SDM itu sudah bikin program pelatihan, bikin sistem pengajian yang kayak gini, tetapi dia kurang dalam pengelolaan
SDM sampai timbul permasalahan hubungan industrial, semuanya jadi hilang. Semuanya jadi nggak penting. Apalagi kalau PHI-nya itu atau perselisihannya itu sampai nyampe pada mogok kerja. Bisa dibayangkan, misalkan karyawannya mogok, berpikir nggak tentang kepelatihan manajemennya? Nggak mungkin kan? Berpikir nggak tentang penjualan kita hari ini turun? Nggak mungkin juga, wong karyawannya pada mogok karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang timbul di situ. Saya akan ngomong banyak tentang kondisi di lingkungan perusahaan saat ini. Saya nggak terlalu banyak teori, karena teori bisa dibaca. Jadi, kenapa malam ini saya harus yakinkan ke rekan-rekan semua bahwa pengelolaan SDM penting, utamanya tentang bagaimana cara menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan industrial relations. Itu penting. Jadi kalau kita kan biasanya dalam perusahaan itu ada yang IR ya, industrial relation, ada yang bagian SDM sendiri pengembangan. Pada saat perusahaannya bagus, orang pengembangan memang dia bikin program tentang training, tentang itu kayak semuanya itu kayak lancar aja ya. Tapi giliran terkena masalah BAI, sampai nggak selesai komunikasinya, sampai nggak berjalan dengan lancar, akhirnya sampai timbul mogok dan lain-lain, semuanya akan hanya jadi teori. Yang terjadi kalau teman-teman mungkin ada beberapa yang sering lewat di perusahaan yang depannya sampai timbul ada penutupan gerbang, pernah lihat nggak? Sampai ada tendanya, pernah lihat nggak itu? Itu adalah salah satu di mana pengelolaan PH-nya tidak berjalan dengan lancar. Satu hal yang perlu teman-teman nantinya pada saat berkarir di suatu perusahaan ataupun di lembaga lain, jangan alergi terhadap serikat pekerja. Ada yang dari perusahaan, ada ya, jangan alergi terhadap serikat pekerja. Artinya gini, selama ada serikat pekerja dan kita komunikasi baik, itu membuat kita jadi lebih gampang untuk ngomong ke manajemen. Karena gini, serikat pekerja itu adalah wakil dari karyawan untuk menyuarakan kebutuhannya apa, ya kan? Pada saat dia berani menyuarakan, kita juga di praktisi SDM harus bisa ngomong bahwa mana yang hak, mana yang bukan, mana yang normatif, mana yang enggak. Nah, tinggal kita jelaskan bahwa itu nggak normatif. Ya, kita bisa ambilnya pada saat dengan cara apa. Karena kalau tidak ada serikat pekerja, teman-teman, biasanya pengalaman perusahaan itu akan staf SDM-nya untuk menjalankan aturan-aturan. Yang namanya bisnis kan pasti mintanya mendapatkan untung sebesar-besarnya, terus biaya sekecil-kecilnya. Dia akan merentahkan ke kita ya untuk lakukan ini. Bahkan kadang-kadang direntah ke aturan. Tapi kalau ada serikat pekerjanya kan enggak. Serikat pekerja pasti kan konflik kan. Kita tinggal memediasi ke manajemen bahwa ini loh Pak, mereka komplain tentang ini. Memang kita salah karena aturannya seperti ini. Akan lebih mudah kita menjelaskan. Makanya kalau ada orang yang perusahaanku ada serikat pekerjanya pusing sih, saya malah senyum. Itu keliru dia cara pikirnya. Harusnya serikat pekerja itu kalau kita berikan kesempatan untuk tumbuh, cuman ya ada tanda petiknya ini. Kita harus memintarkan mereka. Serikat pekerja itu harus pintar supaya apa? Tidak timbul ilmu pokok ini. Tapi kalau serikat pekerja nggak pintar ya pada saat kita aja dialog, pokoknya gini Pak, ini hak saya. Tapi kalau serikat pekerjanya pintar, dia tahu pada saat dia menuntut ini Pak dasar hukumnya. Atau kalau memang nggak normatif, dia pasti senyum. Iya Pak, nggak normatif. Tapi bagaimana Pak caranya untuk dapat? Ayo kita ngomong baik-baik. Bisa jadi kan, bagaimana kalau ditunjukkan dengan kinerja, ada premi kinerja, ya, ada premi hadir, ada hal-hal yang lain yang pada saat dia bisa berkontribusi positif kita hargai karena bukan normatif. Larinya kan dengan cara-cara seperti itu.
Gitu ya. Oke, itu perlu sepintas tentang perlunya kita memahami permasalahan dan kita tidak boleh alergi terhadap serikat pekerja. Baik, mungkin next. Pak. Ini ya. Jadi nanti harapan kita nanti mampu konsep, membedakan jenis sengketa, alur penyelesaian secara rata. Next. Nah, jadi kenapa saya sampaikan tadi ya, bahwa PHI itu melibatkan 3 pihak, ada serikat atau pekerja. Jadi kalau perusahaannya kurang dari 20 orang, itu nggak ada serikat pekerjanya. Tapi bukan berarti itu secara permasalahan pekerja tidak bisa apa-apa, bisa nuntut karena dia punya hak. Karena kan sebenarnya antara pekerja dengan perusahaan itu haknya sama, imbang, hak dan kewajibannya masing-masing ada diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja kan. Jadi ada pekerja atau serikat kalau perusahaannya lebih dari 20 orang, pekerjanya lebih dari 20 orang, dia bisa bentuk serikat pekerja dan melalui serikat itu dia bisa menyuarakan apa yang menjadi hal-hal yang kurang di perusahaan itu, apalagi yang melanggar aturan-aturan ketenagakerjaan. Terus ada pemerintah, dalam hal ini biasanya diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan pengusaha. Oke, lanjut. Next. Nah, undang-undang ini. Undang-undang ketenagakerjaan di era Jokowi sampai dengan sekarang ini bisa dikatakan cukup dinamis karena bisa berubah. Kalau dulu profesi kita itu undang-undang sampai 10 tahun itu ada berlaku ya. 2004 kan masih belum diam ya. Tapi dengan era Jokowi itu bisa berubah tiap tahun. Ya, tapi itu tantangan bagi kita akhirnya. Walaupun secara esensi sebenarnya hanya beberapa yang berubah. Cuma yang paling terasa itu adalah pesangon pensiun, Pak. Teman-teman ini kalau pernah sempat mendalami itu kan dulu kan kalau pensiun 2 kali pesangon kali sekarang tinggal 1,75, ada pengurangan. Yang lainnya tetap. Next. Jadi di PHI di hubungan perkara di PHI itu ya, itu sebenarnya ada empat hal yang bisa dibedakan dalam empat kelompok. Itu adalah perselisihan hak ya. Jadi perselisihan hak seperti yang saya sampaikan tadi di aturan tenaga kerja, itu hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha itu diatur. Jadi kalau sampai ada hak yang tidak diberikan sesuai dengan aturan itu akan diperselisihkan. Terus ada perselisihan kepentingan, terus ada perselisihan PHK, terus antar serikat ya. Nanti masing-masing dari perselisihan ini ada mekanisme penyelesaian yang paling efektif ya antara jenis perselisihannya. Next. Nah, sebelum masuk ke situ, kita juga bisa lihat fakta di lapangan ya. Yang membuat timbulnya permasalahan itu salah satunya mungkin bisa juga melalui dokumen tidak jelas ya. Jadi kalau di perusahaan itu kan kalau perusahaannya tidak ada serikat pekerjanya, itu biasanya aturan hukumnya berupa peraturan perusahaan ya. Tapi kalau ada serikat pekerjanya bisa ditingkatkan menjadi PKB. Syarat untuk ada PKB atau peraturan kerja bersama itu harus ada serikat pekerjanya. Tapi tidak setiap perusahaan yang ada serikat pekerjanya punya PKB. Kadang perusahaan yang ada serikat pekerjanya tapi tetap PP. Karena serikat pekerjanya nggak sampai nuntut dibentuknya PKB. Itu dari pihak pemerintah nggak bisa maksa. Cuman harusnya kalau ada serikat pekerjanya, kita bisa kasarkan mereka untuk PKB. Karena di PKB itu nanti akan mengatur hak dan kewajiban dari pekerja maupun pengusaha. Makanya di situ harus dikatakan harus jelas dalam PKB-nya supaya tidak timbul permasalahan. Terus komunikasi yang buruk ya, hak normatif pun diatur di PKB itu. Terus PHK dan disiplin, mekanisme PHK itu bagaimana, terus aturan kedisiplinan tidak boleh dan boleh apa di perusahaan itu diatur juga. Seperti saya di perusahaan farmasi meludah
itu termasuk pelanggaran berat. Meludah itu nggak boleh, kena sanksi langsung meludah, karena kan produk kita produk farmasi ya, itu yang di atas mutu grade Pak Prof. Jadi kalau sampai kelihatan kotor kan, apalagi pada saat ada audit itu, aduh, udah. Makanya meludah aja nggak boleh di tempat kita. Masing-masing perusahaan punya karakter bisnisnya apa, bisa nanti disampaikan di dalam perundingan PKB itu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terus ada kepentingan bisnis sama relasi kuasa. Lanjut, lanjut. Nah, ini yang unik dari PHI dibandingkan dengan perkara pidana, perkara perdata, ataupun tata usaha negara. Jadi di dalam penyelesaian hukum ketenagakerjaan itu saya biasakan istilahnya itu yuridis persuasif. Itu teman-teman kalau bisa lihat di AI ya, yuridis persuasif. Jadi memang ada aturan hukumnya, tetapi kita nggak bisa langsung terapkan itu. Kita harus melalui mekanisme mekanisme urut-urutan ya. Kalau kita lihat kan, ya ini kan harus dimulai dengan musyawarah, bukan langsung ke pengadilan. Kenapa? Karakter dari hukum ketenagakerjaan itu seperti yang saya sampaikan adalah yuridis persuasif tadi. Itu yang beda dengan pidana maupun perdata. Nah, apa yang dimaksud dengan dimulai dengan musyawarah itu? Ya kita harus mengedepankan itikat baik, keterbukaan informasi, ya, memahami posisi hukum sekaligus kepentingan para pihak, ya, terus harus dicatat. Ya, pada saat kita berunding dengan pekerja ataupun dengan serikat pekerja, itu harus ada undangan resmi, ya, harus ada daftar hadir, harus ada risalah. Tanpa itu kita tidak bisa melanjutkan proses itu kalau tidak ada kesepakatan. Karena pada saat kita mau mendaftarkan ke Disnaker, kita yang mana di partai, di risalahnya mana, itu sangat sangat penting. Tanpa risalah ditolak. Itu terus lanjutnya mungkin next. Kenapa saya sampaikan tadi bahwa karakter PHI itu adalah yuridis persuasif adalah ini. Pertama memang kita akan berunding dulu ya, terus ada undangan tadi ya, menunjukkan apa kalau kita ada pelanggaran undang-undang, mereka tunjukkan undang-undang nomor sekian, pelanggarannya ini, nanti kita akan coba telaah, kita dalami, terus hasilnya apa pada saat kita berunding. Kalau berundingnya kita sepakat, ya akan kita jalankan, ada PP namanya, perjanjian bersama itu, kesepakatan itu kita tanda tangan ini, kita jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kalau ternyata ada perbedaan penerjemahan dari satu aturan sehingga pada tripartit itu tidak ada kesepakatan, maka PP-nya tetap dibikin tapi tidak sepakat, atau risalahnya dibikin bahwa para pihak tidak sepakat dan ingin melanjutkan ke lanjutnya ke tripartit ya, gagal langsung di tripartit. Seperti yang saya sampaikan, dari Disnaker nanti itu baru mau menerima kita kalau kita lampirkan risalah, undangan tripartit sama daftar hadir tripartit. Tanpa itu akan ditolak oleh Disnaker. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, dari 4 permasalahan tadi yang dari mulai perselisihan hak, kepentingan, itu ada 3 macam cara penyelesaian. Jadi kalau mediasi itu paling pas untuk ini perselisihan kepentingan, PHK, ya, terus antar serikat, mediasi itu sangat fleksibel. Ini paling sering dipakai oleh para pihak, oleh pengusaha ataupun oleh. Kenapa? Karena mediasi itu gratis. Kita kalau tripartit mengajukan tripartit ke Disnaker, terus pada saat diklarifikasi nanti minta apa penyelesaiannya, mediasi, konsiliasi atau arbitras. Kalau mediasi itu gratis, nggak ada biaya. Tapi kalau ini konsiliasi,
itu biasanya ada biaya karena kan konselornya kan kita harus datangkan gitu yang tahu masalah itu, terus datangkan, terus nanti ada biaya, perusahaan kena biaya biasanya. Kalau arbitrase itu juga untuk kepentingan biasanya sering dipakai untuk perkara antar serikat. Artinya gini, dalam satu perusahaan kadang-kadang ada lebih dari satu serikat bekerja, terus mereka satu dengan yang lain ada permasalahan berkenaan mungkin keanggotaan atau apa, nanti yang dimutusin di arbitrase. Nah, keputusan dari arbitrase ini sifatnya final, nggak bisa digugat di PHI, di pengadilan PHI. Kalau konsiliasi sama mediasi bisa, karena bentuk anjuran. Produknya berbentuk anjuran. Jadi pada saat kita sekarang terus kita ajukan tripartit ke Disnaker, terus kita milih mediasi, nanti akan ada mediator meminta keterangan di kita dari perusahaan apa keterangannya, dari bekerja apa, nanti produknya berupa anjuran. Nah, dari anjuran itu, kalau para pihak setuju, ada PP. Tapi kalau para pihak tidak setuju, dilanjutkan ke pihak itu, ke pengadilan. Tuh. Next. Dari konflik internal menuju putusan hukum, ya. Jadi pada saat ada masalah keluhan apa itu terus di partai ternyata kita nggak bisa ada sepakat, maka kita bawa ke Disnaker, terus diproses tadi dengan 3 lembaga tadi. Next. Ketika non litigasi tidak menghasilkan kesepakatan, ya, jadi mau nggak mau, ya, akan kita ajukan PHI. Nah, proses PHI tadi itu pasti dasarnya harus ada anjuran dulu. Tanpa ada anjuran, tanpa anjuran dari mediator tadi, kita akan ditolak juga pada saat mengajukan ke PHI. Jadi harus dikumpulin data-data kita sebagaimana pada saat kita tripartit, ditambah dengan anjuran, baru kita ajukan ke PHI. Cuman ya perlu yang rekan-rekan di sini sampaikan ya pada saat nanti ada di SCS yang harus disampaikan ke pekerja ataupun ke serikat bahwa proses PHI itu makan waktu, makan biaya, dan makan tenaga. Teman-teman kalau pernah lewat di internet, saya kan jadi ya, tahun 2013 itu terjadi. Pernah nggak yang lewat di sana ya? Sampai pagarnya perusahaan itu dikasih tenda. Saya digugat ke Polda, Polres, Mabes Polri, DPR juga, ya. Jadi saya dilaporkan apa istilahnya itu union busting, jadi tidak memberikan apa istilahnya melarang orang memberikan serikat kerja. Kebetulan yang saya hadapi itu, teman-teman kalau lihat tahu pernah dengar SPMI ya, itu serikat yang paling pintar, mereka paling pintar. Saya dilaporkan sampai itu mana ke Polri, ke DPR, jadi sampai masuk ke gedung DPR, gara-gara mereka yang melaporkan. Saya harus datang menjelaskan ke Komisi E kalau nggak salah, alhamdulillah selesai. Sampai mereka itu tidak berhenti sebelum ada keputusan yang ingkrah. Jadi pada saat dia di PHI kalah ke Mahkamah Kasasi kita ya sampaikan data-data sampai akhirnya keluar keputusan kasasi dan dimenangkan oleh perusahaan. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah pada saat teman-teman nanti dijelaskan ke pekerja atau ke serikat bahwa proses kalau sudah ke PHI itu akan biayanya tinggi, akan waktu ini, ya. Keputusannya pun tidak mungkin berdasarkan kita kayak gini. Saya pikir ini 1 bulan saya nggak bisa seperti itu, karena kan dari semua perkara yang ngumpul di PHI itu kan mereka kan bukan yang dipanggil. Bisa jadi 3 bulan baru disidangkan. Nanti setelah itu sidang beberapa kali sampai makan waktu diputus putusan. Kalau nggak puas lagi, mereka akan kasasi lama lagi. Kasasi sana kalau nggak diurusi,
perkara itu kalau nggak diurusi akan numpuk di meja, nggak akan ditindaklanjuti, nggak akan keluar yang namanya keputusan kasasi. Itu yang terjadi. Karena apa? Ya kita nggak bisa salahkan. Karena seluruh Indonesia ngumpul di sana, nggak akan bisa seperti yang kita harapkan. Sehingga saya ada pengalaman, ya, sorry. Waktu saya kerja di perusahaan furniture, itu ada karyawan yang ngambil barang, dititipkan ke ya pembeli furniture, titip satu. Pertama security dia pantau karena kok seringkali stok hilang ya, ternyata modusnya seperti itu, anak gudang itu dititipkan satu, nanti di luar diambil. Setelah ditangkap, tertangkap tangan, dia ngambil, diperkarakan. Waktu itu dengan saya sampaikan, kamu salah. Dengan kita kita akan baik-baik, ya. Kalaupun nanti kamu minta pesangon, ya kita harapkan dia bukan pesangon saya atur, karena kalau ini saya laporkan ke polisi kan pasti kamu akan diproses. Belum lagi kalau diproses ke pengadilan, nanti nama baikmu jadi jelek, keluarga menjadi malu. Mending kita baik-baik, kamu prosesnya kayak undur diri, nanti kita kasih semacam tali asih. Nggak mau, karena dia merasa kenal dengan ketua serikat di Surabaya. Waktu misalnya di Surabaya, saya jelaskan kan, kalau kamu harus seperti itu ya nggak apa-apa, kita lihat aja nanti putusannya bagaimana. Saya pasti sudah punya sebenarnya. Kamu saya sama ketua serikat itu. Padahal serikat itu nggak ada di perusahaan kita. Jadi dia kenal aktivis serikat pekerja, dia sebagai pendampingnya pekerja itu datang ke saya, komplain perihal itu karena PHK-nya tidak benar. Saya jelaskan bahwa faktanya ini, buktinya ini, fotonya ini, pernyataannya ini saya tinggal ke polisi aja masuk penjara. Waktu itu nggak terima. Waktu itu kita langsung aja kita sidang aja. Oke. Kalau sidang, oke kita ikuti. Saya ngomong sama saya pada saat orang serikat itu nggak ada. Ayo kita coba lihat ya nanti hasilnya apa pada saat kalau di sidang. Padahal kalau kamu mau terima uang saya sekarang ya, kamu pakai untuk bisnis itu akan jadi besar. Katakanlah ya level pekerja itu mungkin kalau waktu itu dipakai untuk usaha jualan di PKL itu bisa modalnya. Tapi dia nggak mau kan? Nggak mau, akhirnya nurutin serikat itu sampai terakhir di mahkamah nggak ada yang ngurusi sampai sekarang. Ya nggak tahu nafsunya. Saya kan pindah perusahaan Pak. Itu belum selesai sampai sekarang. Ya dia nggak dapatkan uang itu karena apa? Di mahkamah kalau nggak ada yang ngurus, ya itu nggak akan ada putusan mahkamah. Kalau nggak ada yang datang ke sana ke kantor gedung Mahkamah Agung ngomong perkara ini nggak akan bakal di. Kalaupun ada itu termasuk 1001 lah yang nggak ada. Kalau nggak ada yang ngurus terus ternyata ada putusan itu sulit. Akhirnya sampai dengan saya sekarang saya dengar orang itu belum ada putusan sudah hilang perkaranya. Andai kan waktu itu dia nurut, dia kan dari kita uang palliasi atau apa. Makanya di sini kita perlu sampaikan ke mereka bahwa perkara ini kalau tidak dibicarakan saat ini dengan cara kita musyawarah baik, dia supaya ngerti, ya dia pasti akan mengalami seperti itu kalau yang ngurusin perkara gitu. Jadi ya perlunya kita ngomong terus terang ke mereka bahwa dampaknya itu ini loh yang biasa terjadi. Ya, itu perlu penjelasan semacam itu. Ya, nah ini perlu sekali ya bagi kita di CSDM pada saat kita mau berbicara dokumen harus jelas ya, dan kita juga harus tahu filosofi perjanjian kerja ya, bagaimana kalau perjanjian kerja itu wajib tertulis ya, kalau tidak tertulis itu secara otomatis menjadi karyawan tetap, itu ada aturannya. Kalau nggak ada tulisan itu bukan perjanjian kerja, sudah dianggap sebagai karyawan tetap kalau dia tidak
menuangkan dalam bentuk perjanjian kerja tertulis sampai kapan waktunya nggak ditulis, maka karyawan itu di hari berikutnya sebenarnya secara filosofi sudah sebagai karyawan tetap. Terus dokumen pembayaran gaji dan lain-lain pada saat kita berkarya itu sangat penting dan sangat bantu karena itu akan menjadi dasar perhitungan berapa besar saat yang bersangkutan. Terus di dokumen disiplin, kenapa pada saat karyawan salah harus diberikan sanksi SP1, SP2, SP3, atau SP pertama dan terakhir. Di surat peringatan itu nanti yang menjadi dasar kenapa dia sampai PHK. Nggak bisa kita terus di PKB kita atau di aturan kerja tidak diatur tentang apa aja yang boleh di PHK, atau kita kamu tak PHK. Tidak akan bisa seperti itu, boleh, tapi akhir prosesnya kan juga agak perlu pembuktian gitu. Tapi sebenarnya boleh, karena gini ya, hubungan kerja itu kan kayak kita suami istri itu. Jadi perusahaan bisa PHK seseorang sewaktu-waktu. Yang penting kan ada pesangon. Jadi kayak gini, kita pengen lihat gini Bro Sri. Saya nggak suka lihat kamu di sini. Tak PHK kamu, nggak apa-apa Pak. Yang penting dikasih haknya. Seperti apa PHK tanpa kesalahan. Dapat 1,75 tadi itu. Jadi wajahmu itu berpotensi merugikan perusahaan. Nggak apa-apa. Alasan kayak gitu nggak masalah. Yang penting hanya dikasih. Gitu. Nah, cuman kan perusahaan kan nggak mungkin buang uang gara-gara seperti itu kan. Kenapa pasti kalau pas ada yang agak tidak performa itu diatasi sampai ternyata satu saat dia melakukan kesalahan ada SP1 dituturi ternyata tetap SP2 harus tertulis ya SP3 baru di proses PHK melalui bipartit tadi ya. Terus kalau nggak ada kesepakatan tripartit, kalau nggak ada kesepakatan dengan anjuran dari tripartit tadi untuk PHI. Next. Nah, ini ada contoh ini ya. Seorang pekerja di PHK karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin. Pekerja menolak PHK karena merasa tidak pernah menerima surat peringatan. Perusahaan menyatakan pelanggaran sudah berat dan merugikan operasional. Nah, jenis perselisihan apa yang terjadi, terus seperti apa yang harus diperiksa terlebih dahulu, apakah prosedur disiplin dan PHK sudah dipenuhi, apa opsi penyelesaian paling rasional. Nah ini supaya saya nggak bicara sendiri, mungkin rekan-rekan ada yang bisa sharing di sini ya. Nanti kita bicara bareng-bareng. Mungkin ada yang mau sharing permasalahan itu. Nggak apa-apa, silakan. Nggak ada yang salah benar. Monggo. Ayo. Monggo. Ya, nanti supaya apa yang jadi undang-undang bisa disampaikan. Jadi seorang pekerja di PHK karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin. Pekerja menolak karena merasa tidak pernah menerima surat peringatan. Perusahaan menyatakan pelanggaran sudah berat dan merugikan operasional. Jenis perselisihan apa yang terjadi? Kita mulai dengan jenis perselisihannya. Perselisihan tentang disiplin bekerja. Ya, masuk ke disiplin tadi ya. Disiplin. Nah, terus kemudian bukti apa yang diperiksa lebih dahulu bisa dari kehadiran, Pak. ya, Dari kehadiran kan disiplin salah satunya dilihat dari kehadiran. Kemudian ini contohnya karena dia sering tidak hadir, makanya disanksi itu ya. ya Oke, case-nya diambil dari karena dia sering tidak hadir. Oke, ya. Terus kemudian memang ketika pekerja itu menolak karena tidak menerima surat peringatan, itu memang ada kesalahan prosedur di perusahaan. Jadi tahapannya seperti yang jenengan sampaikan tadi, ada SP1, ada SP2, SP3, kemudian eksekusi gitu ya istilahnya. Jadi memang bukti-bukti itu harus apa ya, dimiliki oleh perusahaan sehingga ketika bersengketa perusahaan dengan mudah bisa menunjukkan bahwa ini loh bukti
berita acara ketika dia di Tidak adil tadi. ya, jadi ketika ada kurun waktu tertentu, ada peringatan dipanggil, kemudian ada semacam apa di BAP lah istilahnya gitu ya, berita acara pemeriksaan itu nanti dari hasil BAP itu bisa jadi terbit SP1. Betul. Oke. Kemudian dilakukan monitoring lagi, evaluasi kembali. Kemudian apabila terjadi lagi, bisa jadi dipanggil untuk di BAP lagi, SP2. terbitlah SP2 dan seterusnya gitu. Jadi tahapan-tahapan itu menjadi penting untuk memperkarakan karyawan yang melanggar disiplin. Tanpa semua itu akan menjadi ya, apa ya, depan kusir. Itu aja yang bisa. Itu ada lagi penyelesaian yang nasional, yaitu kalau menurut saya ditunjukkan semua bukti-bukti mulai SP1 sampai SP3, kemudian barangkali kalau ini kan levelnya tripartit ya, barangkali perusahaan masih masih punya itikat baik memberikan kesempatan misalnya. Jadi ayo dia perjanjian ulang ya, musik tak sepuro gitu ya, saya maafkan, tak kasih kesempatan sekian bulan untuk memperbaiki diri misalnya gitu ya. Tapi kalau dari SP3 pun sudah bisa eksekusi menurut saya. Sudah bisa eksekusi untuk pemutusan hubungan kerja. Gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kepulas untuk rekan kita. Mas siapa ya? Mas Oke. Oke. Mas Oke ternyata pikirnya sudah di atas yang saya bayangkan gini. Karena gini, memang setelah SP3 bagi HRD atau bagi praktisi SDM yang kurang pengalaman itu larinya pengennya proses PHK. Padahal ada satu trik-trik tersendiri yang itu sebenarnya murah meriah. Ya, jadi kita panggil karyawannya setelah SP3, kamu tak kasih kesempatan, mau nggak? Tapi seharusnya kamu berikan pernyataan. Kalau sampai saya melanggar lagi, saya bersedia undur diri tanpa pesangon. Bisa jadi seperti itu. Pernyataan kayak gitu kan, dia di atas masternya kan, dia harus ngomong, oh dengan sadar, tidak ada paksaan apapun, saya pengen kayak gini-gini kan itu menguatkan kita pada saat ada perkara. Harus diangkat ke situ. Terus yang penting lagi gini, dalam proses pembuatan PKB atau peraturan perusahaan, yang namanya peringatan itu ada masa berikutnya maksimal 6 bulan, tidak boleh lebih dari itu 6 bulan. Pada saat dia sebelum 6 bulan ternyata melanggar lagi, ya kita berikan SP2 tadi seperti yang masuk sampai dengan SP3. Terus bikin pernyataan tadi. Kalau dia nggak mau bikin pernyataan dan kita lihat memang orang itu nggak bisa dikasih kesempatan karena kinerja yang memang nggak bisa dipertahankan, ya kita proses aja untuk PHK. Dan biasanya triknya ya tadi, kalau kamu tidak mau dengan uang kompensasi yang kita sepakati, katakanlah harusnya dia dapat 15 juta, kita minta kita berikan katakanlah 10 juta untuk kompensasi. Tapi kamu dapat sekarang daripada proses PHI sampai keluar sekian tahun dapatnya 15 juta, itu sama aja. Uang itu akan kamu dapatkan 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi. Sementara kalau sekarang kamu dapat 10 juta, itu kamu sampai kemana-mana. Terus yang kedua lagi yang kita sampaikan ke presiden, nanti tak kasih kamu surat keterangan itu keterangan yang positif, bukan PHK. Karena apa? Prosesnya kan dia undur diri nanti kan, arahnya ke undur diri, bukan PHK, tapi undur diri. Kita berikan surat keterangan sama uang kompensasi yang 10 juta lagi. Nah di situ yang penting istilahnya kemampuan untuk komunikasi, mempengaruhi yang lain. Tapi tetap ya, kalau saya perusahaan itu tidak akan puas dengan kinerja kita pada saat kita melakukan PHK, tapi semangat kita itu memberikan pesangon yang sedikit-sedikit ya. Itu nanti jadi bumerang bagi kita sendiri. Saya rasakan dengan pengalaman saya gini. Saya pernah ikut perusahaan itu yang kalau ada SDM atau ada bagian HR-nya itu bisa membuat PHK seseorang tanpa pesangon, mereka tuh merasa bahwa dia punya kinerja bagus.
Ya, ya. Sehingga waktu itu karena saya masih muda ya, saya merasa saya mau tunjukkan ke manajemen saya mampu mengeluarkan ini dengan biaya murah. Kalau waktu itu harusnya 10 juta, saya kasih jadi 5 juta. Dia langsung bagus. Kamu udah efisien, bisa kayak gini. Kayak ada hal yang bisa disampaikan kan. Ternyata berikutnya kalau ada PHK dia nggak mau 5 juta, mintanya 2,5. 5 juta bagi dia bukan prestasi lagi, mintanya 2,5. Artinya apa itu bumerang bagi kita, karena yang namanya sifat pengusaha itu dia pengennya nggak mau rugi, nggak mau keluar banyak. Bagi dia pada saat 5 juta awal itu bagi dia bagus. Setelahnya bukan bagus lagi, biasa. Seperti karyawan tadi, waktu digaji 5 juta 2 minggu pertama atau 1-2 bulan pertama, dia senang. Tapi di bulan berikutnya sudah biasa lagi. Sama pengusaha juga seperti ini. Kenapa di sini saya lebih menyarankan ke teman-teman ini untuk berpedoman pada aturan-aturan kerja. Artinya gini, pada saat ada case seperti yang Mas Soleh tadi sampaikan, ketidakadilan sampai SP3, dan ternyata memang kita nggak mau ya sama yang bersangkutan, karena kinerjanya nggak bisa di-upgrade lagi dan kita nggak butuh, ya kita ngomong baik-baik. Ini kalau tanpa kesalahan dapat pesangonnya sekian ya, dapat langsung sekian. Nah, kalau kamu mau kita kasih surat keterangan baik-baik, nah kira-kira kamu enaknya gimana? Kita rundingin gimana? Sampai dia oke, saya sepakat Pak. Ya udah, kita ikutin. Sambil kita ngomong ke manajemen lapornya bahwa eh, ini termasuk aturannya sekian ya. Cuma anaknya mau kita ikut di bawah itu. Tetapi pada saat kalau manajemen ngomong besok langsung diturunin, itu resiko. Karena apa? Kalau nanti orangnya nggak mau Pak, kita dibawa ke pengadilan sampai ke MA, itu Bapak akan keluar biaya banyak. Karena saya harus ke Jakarta, saya harus ke sini, saya nggak bisa ngerjakan yang lain, biayanya tinggi dan lain-lain. Belum lagi ada upah proses. Kalau sampai eh, biasanya sekarang itu upah proses sekitar 6 bulan. Jadi karyawan yang di PHK itu kalau dia belum ada putusan, ternyata sampai 1 tahun baru keluar putusan, biasanya plus upah proses. Nah, kalau saya jelaskan itu ke owner biasanya ya udah, kamu gitu sesuai aturan aja. Wah, nggak keluar upah proses, nggak kamu nggak kemana-mana. Itu titik temunya di sini. Karena apa? Sekali kita melanggar aturan, awalnya dari manajemen akan wah kamu bagus, tapi setelahnya bagi dia itu biasa, minta melanggar lagi lebih rendah lagi. Capek nggak kayak gitu? Coba capek, nggak enak. Belum lagi tanggung jawab di akhirat Pak. Ya Bu, serius. Nah, karena apa? Dolim itu namanya. Gitu. Baik, kurang lebih itu adalah juga yang di ada istilah-istilah yang punya pendapat lain. Mohon izin Pak, mau bertanya. Ini keluar dari konteks ini ya. Ya ini bisa dibaca bisa sesuai teorinya. Jadi saya mau bercerita Pak. Jadi ada karyawan ini melakukan pelanggaran. Biasanya kan ada yang pro, ada yang kontra sama manajemen. Nah, di sisi lain, yang pro sama manajemen itu melaporkan ke pimpinan. Mungkin anggap aja saya jadi pimpinannya. Lakukan pelaporan, misalnya ada pelanggaran teman 1, teman 2, teman 3 semua. Nah, di sisi lain, saya nggak mau pimpinan ini kan saya pimpinan. Saya nggak mau satu, istilahnya membuka, istilahnya yang melaporkan ini. Ya, ada konflik. Yang pertama. Yang kedua, Gimana ulang-ulang yang satu tadi? Yang pertama, saya tidak mau istilahnya yang melaporkan ini ketahuan kaos media yang melapor ke saya. Nah, jadi saya melindungi karyawan itu biar dia tidak ada perselisihan lah antara teman. Nah, di sisi lain kalau saya membuka itu ada pelaporan, otomatis dia bisa disisihkan sama temannya, apa dikucilkan atau dan sebagainya. Nah, jadi bahasa saya mungkin hanya sindiran aja saya temukan, ibaratkan saya kumpulkan, tapi hanya sindiran, tidak langsung menjudge kamu ini salah, ini tidak. Karena saya masih memerlukan anak ini.
dia masih dibutuhkan manajemen. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan sendiri tanpa ada konflik, tanpa ada resiko ke depannya, jangan sampai, dan yang melanggar ini pun bagaimana caranya saya menggunakan cara dengan apa ya, menguji dengan sistem. Jadi nggak langsung apa ya, Sanksi. sanksi itu yang pertama. Nah, jadi saya kalau seumpama mengeluarkan yang melanggar ini, apakah saya itu Pak harus ada apa itu melakukan pembayaran Pak? Kalau sebenarnya kita PHK sebenarnya melanggar, nah ada kompensasi ke yang melanggar itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpama kita ibaratkan kita sudah ngomong dia mengakui kesalahan dan dia mengundurkan diri, apakah kita juga ngasih kompensasi? Yang kedua. Terus yang ketiga, kita tidak ibaratkan yang tadi kan, cara saya cara halus tanpa langsung menjudge, terus yang menyelesaikan secara hanya sindiran aja biar mereka sadar, biar tidak melakukan kesalahan lagi, dan kita itu ada sistem kontrak. Seumpama saya kasih kesempatan selama 3 bulan uji coba. Nah, kalau selama 3 bulan bagus, nanti kita perpanjang. Nah, di saat saya tidak mau memperpanjang anak ini, nah, cukup saya menggunakan apa itu kesepakatan kontrak itu. Apakah saya harus memberikan kompensasi Pak kepada mereka? Nah itu Pak. Kondisi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini menarik. Mas siapa namanya? Rudi Pak. Mas Rudi. Ya, menarik sekali. Tapi sebelum kita bahas masalah ini, saya masih bingungnya itu di masalah status karyawan, status pekerjaannya dulu. Karena status pekerjaannya itu nanti membedakan penyelesaian masalah. Kalau pekerja yang disampaikan tadi itu kontrak, itu sangat gampang bagi kita untuk menyelesaikan. 3 hal yang disampaikan tadi bisa dilakukan dengan cara yang ketiga contohnya. Ya kalau dia ternyata tidak bisa kita lakukan pembinaan, ya selesai kontrak, nggak usah diperpanjang. Cuma ada aturan baru sekarang bahwa status kontrak itu ada namanya kompensasi kontrak. Jadi setiap karyawan kontrak itu kalau nggak melanggar ya, kalau perusahaannya taat aturan, itu ada namanya uang kompensasi. Yang besarnya berapa? Kalau kontraknya 1 tahun, pada saat kontraknya habis, nggak diperpanjang, dia dapat 1 kali gaji. Kalau di kontrak 6 bulan, nggak diperpanjang lagi, 6/12 kali gaji dia, 6/12 kali bisa gaji dia 1 bulan. Kalau perusahaannya taat aturan, tapi banyak perusahaan yang nggak taat. Selesai. Menggugat silakan. Punya apa untuk gugat? Punya waktu, punya uang, punya data-data, kan sulit. Biasanya karyawan kan malas capek udah selesai. Itu kalau kontrak ada kompensasi. Kalau ditanyakan kalau saya selesai kontrak harus bayar kompensasi, harus bayar ya, karena aturannya ada. Jadi besarnya berapa? Kalau 1 tahun ya 1 kali gaji. Terus kalau kurang dari 1 tahun ya proporsional berdasarkan berapa lama kontraknya itu. Terus kalau undur diri bagaimana? Apakah saya tetap kasih semacam pesangon atau uang tali hasil? Secara aturan undur diri nggak dapat apa-apa. Kalau dia Pak, saya udah mundur sih Pak, nggak dapat apa-apa. Dapat uang sudah keterangan pengalaman kerja aja. Kalau berdiri. Kalau saya PHK gimana Pak? Nah, kalau di PHK prosesnya harus ada pembuktian ya, mulai tadi dokumennya, ya harus ada tripartit. Harus ada aturan yang jelas. Kenapa dia kok sampai di PHK? Berarti kan harus ada peraturan perusahaan yang mengatur bahwa kesalahan tersebut termasuk dalam kesalahan yang bisa dilakukan dikasih surat peringatan. Nah, jadi makanya kadang saya bikin satu statement atau satu aturan itu gini. Jadi tidak langsung fokus merusak aset-aset perusahaan.
bisa jadi bertingkah misalnya berperilaku yang merugikan perusahaan, yang dapat dibuktikan perusahaan-perusahaan. Itu yang penting dia masuk apapun kalau itu ada potensi merugikan bisa kita proses. Gitu. Tapi kalau merusak aset perusahaan itu padahal bukan aset, bisa jadi dia melambatkan pekerjaan dia dari kamar mandi nggak langsung balik ngobrol dulu, nggak langsung ke tempat kerja. Itu kan pembuktiannya sulit, karena dia tidak apa ya dia saya ke kamar mandi kok ini, tapi nggak balik-balik. Gitu. Tapi aturannya harus jelas. Pertama aturan harus jelas. Saat aturan itu jelas dan memang dia layak untuk diberi surat peringatan, lakukan SP1, SP2, SP3. Setelah itu panggil, kalau sudah SP3 itu saya berhak PHK kamu. Tapi teman-teman perlu juga pahami bahwa dalam aturan ketenagakerjaan itu ada yang namanya surat peringatan dan terakhir. Jadi itu surat peringatan tidak perlu melalui SP1, SP2, SP3, tapi sekali dia melakukan kesalahan itu, kita bisa langsung proses untuk mengulang lagi dia PHK. SP3 gitu. Dan aturan baru juga nggak boleh kita ngomong karena kesalahan berat, kamu tak SP2. Itu nggak boleh. Kalau kamu lakukan SP2 ke yang bersangkutan terus SP3, terus kita masih nggak ada kesepakatan mau kita bawa ke PHI atau ke mediasi, itu batal. Karena apa? Nggak ada SP1-nya. Karena SP itu harus berulang 1, 2, 3. Atau kalau benar yang saya contohkan tadi, ada aturan tentang surat peringatan pertama dan terakhir. Bukan SP1, surat peringatan pertama dan terakhir. Itu adalah untuk kesalahan-kesalahan yang cukup berat, contoh lain menggunakan narkoba, ya, terus mungkin merusak aset perusahaan yang senilai berapa minimal berapa juta, bisa dilarikan ke situ. Kalau terbukti, keluarkan SP pertama dan terakhir. Itu kalau dia selama 6 bulan melanggar lagi tidak bisa proses. Tapi kalau kita ngomong langsung kayak dulu, aturan dulu ya, SP3 kayak SP yang paling berat. Padahal kalau kita kena SP3 terus kita larikan ke tripartit ditolak, mana SP1 2-nya. Jadi proses itu 2. Kalau memang melalui mau SP3 harus 1, 2 dulu, baru 3. Atau kalau memang berat sekali, jangan SP2 atau SP3, tapi SP surat peringatan pertama dan terakhir istilahnya. Jadi SP1 itu apa aja, SP2 itu apa aja, SP3 itu apa aja, atau kalau berat langsung bahwa pekerja akan diberikan surat peringatan pertama dan terakhir bila mana melakukan mulai di tempat kerja, di tempat kerja, melakukan dengan itu kan berat semua. Nggak usah lewat 1, 2, 3 langsung pertama dan terakhir. Kalau sudah seperti itu, diulangi lagi selama 6 bulan dia melanggar yang lainnya bisa proses. Sudah cukup dokumen kita untuk mengajak, istilahnya proyek di tripartit. Andai kan orangnya memang tidak bisa dilakukan pembinaan. Itu mas. Dan yang penting tadi perlu saya sampaikan bahwa antara pekerja yang kontrak dan tidak beda penanganan. Kalau kontrak santai banget, tunggu aja kontraknya habis. Kalau enggak, belum habis kontraknya kita selesaikan, itu kita harus bayar sisa kontrak lu harusnya. Aturan perjanjian kerja atau perjanjian kontrak seperti itu. Katakan di kontrak 12 bulan, baru 6 bulan kita PHK. 6 bulannya perusahaan harus bayar. Sebaliknya karyawan itu pun kalau dia keluar sebelum 1 tahun, dia harusnya bayar ya kita. Tapi kan kita seringkali merelakan karena kalau orang yang keluar biasanya kan orangnya nggak perform kan, secara kinerja nggak perform. Jadi biarin aja itu. Ada yang kurang jelas mungkin. Gak apa-apa di umum. Saya di sini dari sini. Saya praktisi. Terakhir tadi PKB atau PP? Satu dan terakhir. Pertama, iya, jangan satu. Pertama, kalau satu itu ada 2, 3. Kalau pertama nggak ada kedua, nggak ada ketiga. Pertama dan terakhir. Itu. Jadi dalam pasal tentang tata tertib sebutkan aja bahwa karyawan atau pekerja melakukan ini mendapatkan S1. Kalau ini SP2, SP3. Tapi kalau yang ini adalah pertama dan terakhir. Ya, judi, berkelahi, narkoba, mencuri. Monggo Mas Judi. Kalau seumpama Pak, ini kan baru 3 bulan, sudah habis masa kontrak. Jadi namanya pengusaha itu mungkin kan tidak mau mengeluarkan biaya kompensasi. Setelah kita tidak memberikan biaya kompensasi,
orang tersebut ibaratkan tidak terima, minta kompensasi. Nah, padahal kita tahu dia itu pernah melanggar sesuatu, tapi kita tidak mengeluarkan surat teguran SP 1, 2, 3. Apakah nanti kalau semuanya panjang, apa kita bisa mengeluarkan itu tanpa ada bukti itu tadi, Pak? Gimana, Pak? Ya, nggak bisa karena pada saat kita di tripartit ataupun di PHI, bukti tertulis itu penting. Oh, itu dulu pernah melakukan ini Pak, tapi tidak saya SPI itu sudah nggak bisa jadi bukti karena kita dianggap tidak melakukan pembinaan, sehingga dia nggak tahu salahnya apa gitu. Kenapa harus ada itu? Karena biar dia tahu salahnya itu dia apa. Orangnya bisa ngomong gini, oke Pak, saya melakukan itu, tapi saya nggak tahu kalau itu kesalahan. Dong, saya nggak di SP, kita harus ngomong apa kalau kayak gitu? Kita kalah di situ. Gitu. Karena apapun yang akan kita pakai sebagai alat bukti itu harus ada bukti tertulisnya. Apalagi kalau ngomong apa karena ketenagakerjaan tadi partit itu harus ada undangan partit, daftar hadir, risalah. Kitanya itu saya kadang-kadang jengkel ya, salahnya kayak gini ngalahin apa. Tapi harus kita lakukan. Kalau nggak gitu ditolak sama disnaker. Berunding dulu gitu katanya. Kamu belum berunding, mana buktinya nggak ada. Berunding lagi. Kayak gitu. Jadi ya. Yang lain mungkin ada yang monggo apapun yang berkenaan dengan Pak Heru, Pak Heru. ayo monggo silakan. Mic-nya Pak Heru. Ngomong masih ada waktu ya. Ya, oh, itu belum jam 8. Ayo. Monggo. Gak apa-apa, silakan. Terima kasih Pak, saya susah. Jika diperluas Pak dengan tripartit itu ada istilahnya konflik sosial sebagai akibat dari aktivitas perusahaan yang menyebabkan lingkungan sekitar itu terganggu gitu Pak. Misalnya pencemaran lingkungan, gangguan atau ketimpangan ekonomi. Saya baru cerita tadi di saat setelah satu SPP ini Pak di Sidoarjo itu pekerjanya itu hampir 100% dari Sumatera, sehingga ini menimbulkan konflik sosial di sekitar SPP ini. Dalam konteks PHI Pak, apakah itu juga termasuk di PHI dan kira-kira metode penyelesaiannya itu seperti apa yang terbaik gitu. Kemudian yang kedua Pak, jika PHI itu bisa dicegah, bagaimana cara menyiapkan dalam konteks manajemen risiko? Bagaimana cara menyiapkan early warning sistemnya sehingga PHI nanti itu dalam manajemen sebuah konflik atau perselisihan itu tidak meluas, tidak masif dan bahkan sulit terkendali ya jika lebih lama di. Yang ketiga terakhir izin Pak, perkembangan kasus perselisihan itu kan sampai sekarang kalau tidak sampai di tripartit, kemudian peradilan hukum tata usaha itu dan sampai MA itu sekarang ada nambah ombudsman. Ombudsman itu sebagai lembaga negara juga yang bisa melakukan tindakan korektif yang mengikat. Kira-kira dalam hubungan antar pemerintah dengan ombudsman tersebut itu apakah justru apakah malah menjadi pihaknya pemerintah atau seperti apa dalam hubungannya dengan pekerja itu sendiri? Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Budi ya, Mas Heru sorry di atas. Mas Heru, jadi yang SPPG ya, ya sewajarnya itu kalau kita pengen apa ya, kita pengen diterima oleh lingkungan, ya kita harus ramah lingkungan istilahnya gitu. Bahkan kita menuntut di Sidoarjo, Bupati Sidoarjo itu mengeluarkan surat edaran bahwa diminta setiap perusahaan mengutamakan SDM dari sekitar perusahaan. Akan ditarget
kalau nggak salah berapa persen itu harus dari internal, berapa? Minimal 17% itu harus dari lingkungan sekitar itu untuk meminimalkan gesekan-gesekan. Karena apa? Ya, dampak lingkungan itu tidak bisa dihindari. Entah itu berupa kebisingan, ya, terus bisa jadi kalau limbah aja malah masalah itu urusannya dengan penegak hukum, itu bukan dengan lingkungan. Masyarakat aku langsung dengan penegak hukum. Makanya dibiasakan ya di kita yang praktisi SDM itu kita bisa memotret sebenarnya lingkungan kita itu bentuknya bagaimana. Apa yang bisa kita ambil dari SDM yang di sekitar situ. Seperti tempat saya rekrutmen untuk level pelaksana itu saya mesti melibatkan kepala desa. Jadi kepala desa saya udah punya kontak baik dengan kita. Saya itu lulusan SDM yang anaknya seperti ini, diproses dulu Pak di sana, jangan asal dikasih kita. Kepala desa langsung melakukan rekrut Pak di sana. Terus kita pun tidak ngomong ke mereka bahwa nggak ada tarian uang sama sekali, supaya kepala desa juga nggak minta macam-macam gitu. Kita nggak ada biaya macam-macam, free, yang penting kamu pinter. Nah, pada saat desa dilibatkan, ya sampai memang itu saya jalankan di tempat kami, sehingga level-level yang bisa dikatakan operator yang paling rendah itu saya berdayakan mereka. Sehingga pada saat perusahaan kami ada sedikit masalah, contoh kebisingan, ya terus ternyata berapa dari warga di situ kerja di tempat kami, ya awalnya komplain minta mediasi katanya. Kalau bisa tutup, ya ini kan yang kerja juga teman-teman di sini, sama siap sama anak-anaknya ini nanti kalau orang tuanya konflik gara-gara bisnis ini tuh. Mereka tahu diri, paling ya udah Pak kalau bisa dikecilin dikit, tidak akan arogan. Tapi kalau kita nggak ramah lingkungan, waduh, kan perkara kayak gitu, perkara kecil pun bisa jadi besar. Karena ada case dulu di perusahaan saya yang lama itu, karena kurang ramah sampai selokan keluar itu ditutup. Gara-gara pelit banget, dimintai apa kegiatan desa sulit. Ya malah sengaja saya udah ngomong nggak didengerin, ya udah action, silakan action, mesti saya tinggal jelasin ke apa ke usaha. Ya akhirnya biayanya lebih tinggi. Karena apa? Kamu harus mengkondisikan itu ya ke polisi dan lain-lain, kan ramai kan akhirnya. Terus akhirnya permintaan mereka nggak masuk akal. Ini saya juga asalkan tiap bulan seperti ini akan lebih mahal. Andai kan dulu sudah ramah, nggak akan semahal itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi gimana? Saya agak lupa tadi. Oh, nah, oke. Makanya perlu aturan yang jelas. PP atau PKP itu harus jelas dan harus disosialisasikan. Di sini kunci komunikasi penting, ya. Karena kita itu kan apa istilahnya berhadapan dengan manusia, bukan dengan mesin. Yang kalau kita pindah ke sana dia diam, pindah ke sana dia diam. Ini manusia. Tapi selama komunikasi kita itu baik, ya mereka pasti akan ngerti. Nanti kan Prof ini kan ada teori apa itu manajemen situasi itu loh Pak. Ya kalau ketemu dengan orang yang koleris harus apa, sanguis harus apa. Orang SD baru paham itu. Ini orangnya modelnya koleris. Kalau saya terlalu pelan, dia arogan sekali, itu harus gebrak meja dulu. Salahmu tuh ini gitu, dia langsung diam. Gitu. Tapi kalau kita maaf ya, dia akan arogan. Kita harus belajar itu juga. Makanya kenapa karyawan kita itu sebelum masuk kita psikoteskan, supaya kita tahu bahwa dia itu apa sih. Pada saat itu menghadapi itu saya lihat hasil psikotesnya, biasanya itu mujarab, komunikasi yang baik. Pada saat komunikasi yang baik, terus aturan itu jelas, saya yakin mereka akan tahu bahwa kalau saya seperti ini, sanksinya seperti ini. Sehingga pada saat dia melanggar, kita panggilkan misal jelas loh, ya kan, nggak perlu kayak gini. Terus saya harus bagaimana kalau kamu seperti itu? Coba kamu jadi saya, kamu harus bagaimana? Kalau sama-sama dewasanya harusnya dia nggak langsung ngerti kan, apa. Terus yang ketiga tadi yang ombudsman itu saya ngulang, saya nggak jelas, saya belum paham itu. Ya, referensi saya terbatas untuk kayak ini karena saya murid dari swasta, ya. Jadi tidak pernah bantu di masalah pemerintahan gitu ya.
macam-macam. Jadi yang nomor 3, saya ngomong kalau saya nggak paham, saya akan sampaikan. Saya referensi saya ini kurang di masalah itu. Iya, itu Mas yang sering. Yang lain, kalau ada yang mbak-mbak mungkin, ayo. Belajar. Yang belajar jurus kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karolina, mau tanya sebenarnya untuk PPPKB itu apakah boleh dirubah sewaktu-waktu? Ada kasus pensiun itu harusnya untuk PPPKB awal itu 58 tahun, tapi karena perusahaan masalah keuangan, jadi untuk dana pensiun mungkin terbatas, jadi pensiun itu dinaikkan jadi 60 kalau nggak salah gitu. Apakah itu perusahaan termasuk melanggar? Aturan ya, baik. Nah, ini harus kita kupas pelan-pelan ya. Apakah PP atau PKB bisa dirubah setiap waktu? Kalau PP itu kan peraturan perusahaan, itu digolongkan oleh perusahaan tanpa persetujuan dari serikat, karena ada serikat ya. Biasanya perusahaan bikin aturan, terus ada perwakilan pekerja yang tanda tangan di situ. Kalau PKB itu nggak akan dengan mudah dirubah oleh pengusaha, karena harus ada pembicaraan dengan serikat pekerja, harus ada kesepakatan. Kalau sampai kesepakatan tidak dapat, ya lari ke tripartit tadi. Kalau nggak ada anjurannya juga akhirnya harus A dan tidak ada kesepakatan, ya harus PHI. Prosesnya sama. Jadi tidak ada kewenangan perusahaan kalau itu PKB setiap waktu merubah, harus ada kesepakatan dengan kerja. Tapi saya herannya gini, Mbak siapa tadi? Mbak Dia. Biasanya pekerja itu kalau usia pensiun dinaikkan senang. Tempat saya kan sekarang 56, ya 56 pensiun. Itu serikat kalau berdiri dengan kita pada saat PKB berakhir kan kita harus berunding. Pak, dinaikkan dong usia pensiun. Kita tuh 56 itu masih kuat. Jadi 58 dong Pak, atau 59 atau apa gitu ya. Kita jelaskan bahwa kamu kuat, tapi rata-rata yang lain kalau yang levelnya itu bawah kan banyak yang pakai tenaga ya. Ngangkut benda atau produk hasil itu dibawa kemana itu kan perlu tenaga. Kalau usianya udah 50 sekian, kamu tega nggak lihat temanmu kayak gitu. Padahal kalau dia dapat pesangon, uangnya mungkin dia buka toko kecil di rumahnya atau usaha di rumahnya itu dia lebih tenang secara kesehatan dan lain. Akhirnya mereka paham. Gitu. Tapi kalau yang 60 tadi, mereka nuntut pengennya seperti itu. Makanya saya kaget kalau dinaikkan kok malah nggak mau. Karena banyak perusahaan yang karyawannya itu mau dinaikkan. Oh. Kamu udah tahun begini saya terima pesanan mau gini. Oh. jadi itu dua hal PP atau PKB tadi tidak bisa sewaktu-waktu dirubah. Kalau PKB harus dengan serikat. Terus kalau yang PP itu memang pengaruh atau kekuasaan dari perusahaan lebih dominan. Karyawan biasanya terima aja dari perwakilan pekerja. Terus yang berikutnya tadi pertanyaannya apa? Itu aja ya. Ini tuh yang lain ada yang menarik mungkin yang agak populer permasalahan monggo kita pas bareng. Yang online mungkin ada yang online Pak Kris. Gimana? Ada yang online, mungkin yang online. Oh ya, mungkin yang online mau tanya? Rekan yang online? Izin bertanya. Ya, namanya? Nama saya Iza, Pak. Iza, Mas Iza. Sebelum di tempat kerja yang sekarang, saya ada pengalaman 5,5 tahun di sebuah perusahaan. 5,5 tahun. 5,5 tahun di sebuah perusahaan. Di Sidoarjo juga. Dalam perjanjian kontrak kerja, ketika seorang karyawan sudah dikontrak lebih dari 5 tahun, maka kan aturannya otomatis akan menjadi pegawai tetap. Namun perusahaan tersebut ini mengakali dengan cara
ketika karyawan tersebut sudah 5 tahun, untuk semisal karyawannya mau dipakai, mau lanjut lagi, diharuskan membuat surat permohonan kerja lagi. Sehingga seakan-akan karyawan ini karyawan baru dari nol. Dan karyawan itu disodorkan pernyataan bermaterai bahwa tidak menuntut pencairan dari kompensasi kontrak terakhir. Seperti itu. Bagaimana solusi permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Ya, seperti yang saya katakan di depan, ya, sebenarnya kita sebagai SDM, sebagai praktisi SDM itu kembali ke nurani kita ya. Aturan itu bisa disiasati sejelas apapun, aturan itu bisa disiasati. Termasuk contohnya tadi masa kontrak. Kontrak kan harusnya maksimalnya 5 tahun. Itu kalau ditelaah lagi, yang boleh kontrak dan tidak kontrak itu pekerjaan apa itu ada aturan. Ya, yang diperbolehkan kontrak itu aturannya jelas. Contohnya pekerjaan yang memang ada durasi waktunya kan, rumah, ya bikin hotel, kan pekerja itu kan nggak mungkin kita kontrak pekerjaan ya sampai proses hotel selesai ya selesai. Itu biasa. Kenapa ada batasan 5 tahun atau karena memang sifat pekerjaannya memang tidak bisa lebih dari 5 tahun. Tapi sekarang tidak. Semuanya kan bisa dikontrak. Kan dulu seperti itu, tapi ada batasan 5 tahun. Terus dia siasati lagi dengan cara setelah 5 tahun dia bikin surat lamaran, ya, ditambah lagi pernyataan bahwa tidak akan menggugat terhadap itu. Kata-kata tidak menggugat itu ada triknya loh Mas. Karena kalau salah, kata pernyataannya kalau saya tidak akan menuntut, itu sebenarnya batal dihukum. Karena apa? Itu hak, nggak mungkin dia tidak menuntut haknya. Ada istilah yang paling halus itu bahwa saya merelakan. Ada yang kayak gitu, ada kata-kata dikemas supaya tidak bisa dituntut di pengadilan. Tetapi kembali ke nurani kita sebagai SDM, ada nggak bentrok dengan nurani kita kalau seperti itu? Kan pasti ada karena aturan seperti itu. Ya kita harus menjelaskan ke manajemen bahwa ini melanggar. Dan harusnya karyawan di situ sekali aja ada yang perkarakan. Perkarakan aja di disnaker. Nanti tinggal pembuktian. Karena apa? Kalau dia melamar lagi kan kalau dia pakai jam sostek atau BPJS, pesertanya kan nggak ada jedanya. Nggak ada jedanya kan di bulan terakhir tahun kelima sama bulan pertama tahun ke-6 kan lanjutkan itu preminya. Itu bisa jadi bukti dia bahwa saya itu nggak pernah keluar. BPJS saya ya, lanjut kok preminya. Yang lebih halus di off-kan 2 bulan, di off-kan 1 bulan. Itu lebih halus lagi. Jadi kalau setelah 5 tahun kamu di rumah ya, nanti 2 bulan lagi kamu lamar tak terima. Itu lupa bagaimana dengan yang kosong di sini ya, kita ada lagi kan karyawan yang lain yang di space itu kan supaya nggak ada yang kosong. Tapi itu kembali ke nurani gitu. Kembali ke nurani. Karena apa? Ya, saya mengamati perusahaan-perusahaan yang pakai cara seperti itu biasanya dia nggak akan sustainable-nya kurang maksimal. Itu hukumnya hukum langit lah yang berlaku. Iya. Dia jelek terhadap karyawan, bisnisnya nggak akan lama. Intinya saya interbat ya. Interbat saya bayar UMK, bahkan overview saya bayar UMK. Saya nggak pernah laporan perusahaan rugi. Malah untung, malah bangun, malah apa. Akhirnya saya percaya gini, bahwa kalau perusahaan itu taat aturan, ya, terus kita sebagai SDM juga bisa mengatur kinerja karyawan supaya menghasilkan hasil kerja yang maksimal, ya, supaya perusahaan juga mendapatkan kualitas bagus, kapasitas produksi yang baik, ya, sehingga wajar dapat segitu. Perusahaan jadi sehat semua kok, nggak ada yang rugi. Semua everybody happy, karyawan happy karena gajinya nggak dikurangi, perusahaan happy karena nggak ada keterlambatan produksi, penjualan juga happy karena kualitas bagus. Itu peran kita di sini. HRD yang bertanggung jawab.
bikin aturan, bikin mekanisme kerja, yang membuat sistem gajian, yang membuat orang itu bergairah untuk bekerja. Jadi kalau sampai ada kondisi seperti yang Mas contohkan tadi itu, ya hanya untuk setelah itu perusahaan nggak tahu sekarang masih apa sehat atau senang di sini. Biasanya berlaku seperti itu. Dan yang penting lagi, kita kadang perlu gini, pada saat perusahaan tidak bisa bayar, ya kita harus berhitung apakah terlalu banyak pekerja di situ, jumlah pekerja terlalu banyak. Kan bisa dikurangi supaya akhirnya UMK bisa kita bayar, tapi kapasitas produksi yang tetap sama. Itu orang kita bisa melakukan mereview lagi kayak WLA, load analysis kan bisa dilihat itu perlunya berapa orang. Itu tanggung jawab kita bisa memberikan ke perusahaan bahwa ini kebanyakan karyawan kita. Kalau kebanyakan harusnya maksudnya lebih banyak supaya kerja mereka itu maksimal. Dari enggak. Terus ordernya kenapa nggak banyak? Ya, sistem penggajian di marketingnya kurang bagus. Tanggung jawab kita juga untuk melihat bagaimana bikin sistem penggajiannya baik. Kenapa? Kan manusia itu dikopasnya. Ya, ambil sisi itu untuk membuat mereka itu bergairah bekerja. Ketika mungkin dikasih target sekian, kalau lebih dari sekian, kasih kembalikan uangnya ke karyawan. Dia akan semangat. Tapi jangan kalau pas untungnya sekian, dapat sekian, untungnya lebih tinggi, gajinya juga tetap. Ya marketnya nggak akan bergerak. Dia pada aku lebih dari ini pun dapat sekian, ngapain mau jual lebih banyak. Tapi kalau dikembalikan, kalau dia lebih dari sekian dikembalikan, dia akan kerja mati-matian. Bahkan libur pun dia akan kerja, karena dia tahu kalau nanti targetnya lebih, dia dapat lebih. Itu tanggung jawab dia belum menjelaskan. Mungkin itu kurang lebih. Ya, teman-teman. Saya rasa ini dulu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kris. Nggak berasa kita berarti jam lebih Pak Kris. Dan saya akhirnya jadi tahu kenapa internet itu sukses karena praktisi SDM-nya itu syariah. Ada hadirnya yang jalan. Dan teman-teman juga dari sesi dialog tadi saya juga dipaham kenapa orang-orang SDM itu praktisi SDM itu rata-rata ya penyampaian. Pak Presiden penyampaian. Karena orang SDM itu ternyata tidak suka marah. Tidak senang marah. Senangnya cuma nyatet dokumentasi tiba-tiba ada satu SP1, SP2 udah ada pakai marah gitu. Buang energi, buang energi. Baik, pasti ada yang boleh disampaikan. Terima kasih, Albert. Jadi setelah saya ikuti dari Pak Kris ini, saya bisa kesimpulan yang bagus bahwa orang SDM itu justru banyak menyadarkan perusahaan supaya perusahaan itu taat terhadap aturan. Itu tugasnya orang SDM. Kalau aturan itu ditaati, maka perusahaan itu akan makmur dan bisa menjalankan karyawan. Nah itu sebenarnya saya lihat ini. Yang terakhir tadi closingnya saya lihat itu. Berarti kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa memberikan kesejahteraan pada karyawan, dan yang salah tolong SDM-nya. Karena oleh SDM tidak bisa menyadarkan perusahaan bahwa kalau kamu berbuat jelek sedikit, nanti banyak akan numpuk dan terjadi deadlock. Nah, saya tertarik itu. Itu sampai ada di semua kalangan aktivitas apapun bahwa memang SDM itu sebenarnya tidak hanya menekan karyawan, tapi justru tugasnya yang lebih mulia yaitu menyadarkan usaha. Kue salah loh ini kue salah nanti perusahaan nggak bisa tumbuh bagus. Kalau semua kamu kembalikan ke karyawan, maka karyawan lebih termotivasi dan akan memberikan kembali potensinya untuk perusahaan. Saya kira itu yang paling penting. Jadi sejauh mana perusahaan itu bisa mengembalikan lagi imbal balik ke karyawan. Kalau memang itu harus diberikan, ya berikan. Jangan terus nanti ditahan diri kita tunggu villa ya kemudian ini ditahan. Saya kata lagi Pak Kris, perusahaan itu cenderung utangnya dibanyain ya, setelah banyak nanti kalau waktunya bayar karyawannya ditekan,
kita punya hutang banyak, harus produktif, harus punya visi dan macam-macam. Padahal duit utang-utang gak kayak perusahaan. Nah itu yang sering saya dengar. Karena dulu saya pernah kerja di perusahaan juga Pak Kris. Saya kerja di Miwon itu hampir 5 tahun. Jadi cita-cita seperti yang Pak Kris bilang itu, ya memang begitu benar-benar. Artinya apa? Kita tidak perlu jauh dengan perserikatan, tidak harus menjauhi, karena kalau menjauhi ya akan repot sendiri. Justru dipintarkan supaya dia paham kondisi perusahaan. Ya itu saya tertarik itunya. Jadi memang harus begitu. Jadi kalau perserikatan itu orangnya tuh pokoknya nggak ngerti apa-apa ya tadi akhirnya mainnya okol gitu ya, mainnya okol dan cenderung kepada apa namanya destruktif. Ini yang tidak kita hindari. Jadi pembelajaran yang di pasca kesemuanya ini tidak mempelajari itu, tapi mempelajari penyelesaian solusi yang bersifat sesuai dengan analisis itu musyawarah mufakat, musyawarah untuk dikedepankan supaya tidak terjadi konflik yang berkelanjutan antara karyawan dengan perusahaan. Mungkin itu Pak Desi. Ya, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman Pak Soke, Pak Ed, dan semuanya ya yang memberikan kontribusi. Saya pengennya di setiap mata kuliah itu ada satu implementasi teori yang bisa diterapkan secara pasti. Makanya ada di mata kuliah saya itu, saya tidak memberikan UAS, tapi saya memberikan dari mata kuliah ini, kira-kira apa yang bisa diimplementasikan di pertanian. Itu yang saya jelaskan. Kalau nggak bisa, kita rombak begitu, supaya bisa menyelesaikan satu masalah. Paling tidak dari 15 kali pertemuan itu ada satu pertemuan yang bisa implementable gitu. Saya pengen seperti itu. Dan itu saya harapkan semua dosen bisa memberikan apa namanya inspirasi atau project yang seperti itu. Jadi kita kalau diuji-uji buat apa kalau tidak bisa diimplementasikan gitu. Saya pikirnya begitu. Bagaimana setiap mata kuliah bisa mempunyai suatu topik yang bisa dikomunikasikan dan memberikan solusi di tempat kerja masing-masing. Saya kira itu bukan saja ini bisa memberikan manfaat bagi saya khususnya teman-teman semua, dan malam ini kita berbicara yang sangat bermanfaat dari orang yang benar-benar expert dan punya pengalaman. Kutu loncatnya banyak Pak ya. Ya, kutu loncat tidak terlalu jelek ya, tapi beliau itu bagus. Karena apa? Kalau kita stay di satu tempat pada zona nyaman itu bahaya. Zona nyaman itu membahayakan kita. Ya, jangan kita berada di zona nyaman terlalu lama. Oleh karena itu, beliau cerita mesti harus banyak improvisasi di luar dia. Memberikan banyak penawaran yang sifatnya positif, tapi tidak memberikan risiko pada yang sudah stay kita di sana. Itu Pak ya. Ya. Jadi tidak terlalu jelek ya orang yang suka kerja dia. Tidak, karena memang dia merasa punya kemampuan yang lebih bagus kalau tidak di reward dari perusahaan. Ya kemarin kalau kita nggak berpikir untuk bisa menyampaikan keluhan. Saya kira itu semoga saja nanti pada praktis pengajian berikutnya banyak topik-topik yang bisa menjadikan apa namanya bahan yang sangat fundamental untuk kita terapkan di perusahaan kita masing-masing. Kalau di pegawai negeri atau pegawai negeri, swasta, dimanapun aktivitasnya, setiap mata kuliah bisa memberikan pencerahan. Saya harapannya seperti itu. Semoga saja di momen-momen berikutnya bisa kita laksanakan bersama-sama ya, mahasiswa memberikan dengan prodi memberikan satu paruhan sehat. Saya kira kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, itu sambutan calon rektor kursi 2022. Terima kasih, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi Dimatikan dulu. Atau masih skip. Ini bisa saya tampilkan biar kelihatan gambarnya. Oh, sih. Besok tadi ya.